Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta maupun pimpinan LPP Akademisi Nusantara dan juga ibu pemateri kita dalam acara Diklatnas edisi bulan Oktober 2023, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Izinkan saya, Yayan Ansori Pernanda, untuk kembali lagi memandu acara Diklatnas LPP Akademisi Nusantara pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, beserta seluruh pemateri dan juga pimpinan LPP Akademisi Nusantara yang saya hormati, sebelum kita memulai pada acara diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua penyampaian materi, yang terakhir adalah diskusi tanya jawab, dan yang berikutnya adalah penutup atau kesimpulan. Izinkan Bapak dan Ibu sekalian, saya membuka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kekuatan dan juga kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan pembukaan, izinkan saya untuk beralih kembali ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan nantinya disampaikan tentu oleh Ibu Nisa Solihah SPDI GR. Untuk itu izinkan saya menyapa Ibu pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ibu Nisa, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Mas Yayan. Bagaimana kabarnya? Ye, Sehat-sehat? Alhamdulillah, selamat malam juga Ibu. Salam Ya. sehat dari kami yang ada di Lombok dan juga Hmm, Provinsi Nusa Tenggara ya, Barat, luar kepada biasa. Ibu Nisa Solihah. Dari jauh-jauh ya, Pak Ye, Yayan ya. ye, Ibu. Kami dari Lombok. Kalau Ibu Nisa dari? Saya ini di Jogja posisinya, Pak. Ya, Oh, ini G dari Jawa. Mungkin nanti ada Bapak dan Ibu pemateri atau peserta kita dari Pulau Jawa. Nanti mungkin Ibu juga bisa bertukar informasi dan sharing tentunya. ya. G. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, sebelum beralih ke acara diskusi kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan sedikit CV maupun prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Nisa Solihah. Ibu Nisa Solihah, SPDIGR, merupakan guru di SDIT LHI Banguntapan, Bantul sejak tahun 2010. Aktivitas saat ini adalah mahasiswa MPAI UAD, pengurus KKG PAI Kapanewon Banguntapan, pelatih daerah Bantul, program PPKB untuk guru PAI Kemenak DIY, narasumber dan coach komunitas belajar di SDN Batu Retno. Yang terakhir adalah pengisi forum parenting. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Nisa, yang pertama adalah guru terpilih Lomba Nasional Teacher Challenge dalam acara Hafiz Foundation mewakili DIY 2018. Peserta koordinator virtual training Jawa Tengah dan DIY, Seamo Center Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2019, penulis buku paper penelitian ber-ISBN dan Untayan Makna untuk Indonesia tingkat provinsi DIY Komunitas Guru Penulis Jogja 2019, presenter jurnal dalam konferensi internasional International Webinar Series Educational Revolution atau IWCR 2022, penulis buku Ontologi Puisi Guru Nasional ber-ISBN Lentera dan Doa tahun 2022, guru penggerak SDIT LHI Angkatan 7 2023 BBGP Kemendikbud 2023, penulis jurnal Lathaif Literasi Tafsir Hadis dan Filologi volume 2 2023 Januari hingga Juni 2023, penulis jurnal inovatif Journal of Social Science Research volume 3 nomor 2 tahun 2023 page 21 terakreditasi Sinta 5. Yang terakhir adalah penulis buku kumpulan Best Practice SDIT LHI Keledan Cinta 2023.
Wow, sangat luar biasa tentu kalau kita baca dari CV maupun prestasi yang sangat mumpuni yang telah diraih tentu oleh Ibu Nisa Solihah SPDIGR, dan tentu siap memberikan insight dan juga pemahaman tentang strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Izinkan juga saya Bapak dan Ibu untuk membacakan beberapa hal yang ingin saya informasikan kepada Bapak dan Ibu selama berlangsungnya acara diskusi kita pada malam hari ini. Acara sesi diskusi kita dibagi dalam dua sesi Bapak Ibu, di mana sesi pertama adalah penyampaian dari Ibu Nisa Solihah dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Adapun penyampaian dari Ibu Nisa Solihah bisa disampaikan dalam waktu 50 menit hingga 60 menit ke depan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu, atau menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom komentar chat untuk nanti akan saya bacakan. Untuk kegiatan Zoom kita pada malam hari ini, Ibu, Bapak, kita akan laksanakan dalam satu sesi, di mana akan kita laksanakan pada malam hari ini saja, dan esok dan seterusnya akan dilakukan diskusi via grup bersama Ibu pemateri kita. Untuk mengefektifkan waktu Bapak dan Ibu sekalian, Diklatnas dengan tema strategi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka yang akan disampaikan kepada Ibu Nisa Solihah SPDIGR, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih sekali Mas Yayan atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa Bapak Ibu semua, di malam ini Bapak Ibu masih menyempatkan waktunya ya, waktu istirahatnya untuk kita belajar bersama-sama gitu. Masya Allah, saya pikir itu hal yang luar biasa gitu ya. Jarang gitu ya Bapak Ibu yang masih bisa menyempatkan waktu luangnya untuk belajar bersama gitu ya. Saya sangat kagum gitu ya dengan Bapak Ibu semua, Masya Allah. Baik. Izinkan saya Bapak Ibu sedikit apa ya, bukan saya berarti lebih tahu nih Bapak Ibu. Jadi di sini justru saya belajar nanti dari Bapak Ibu semua, pengalaman Bapak Ibu semua tentu lebih banyak, kita belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Hanya mungkin kebetulan kami sudah apa ya, sudah punya sedikit pengalaman gitu ya, bagaimana mengaplikasikannya di kelas, dan sempat kami tadi disampaikan juga kami terbitkan di jurnal. Baik, saya share screen dari sini ya Mas Yayan ya. Silakan Ibu. Ya. Hmm. Izin Ibu, mungkin tidak perlu menggunakan virtual background agar videonya bisa terlihat lebih jelas. Nah, ya. Oh, sudah bisa ya? Ya, Bu, sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Tadi saya sudah diperkenalkan gitu ya oleh Mas Yayan. Ini masih mencoba menampilkan layar penuh sudah. Ya, alhamdulillah, tunggu dulu ya Bapak Ibu. Ini saya mencoba menampilkan layar penuh, tapi ternyata agak lama. Mungkin Mas Yayan bisa di-share ininya dulu Mas Yayan, apa ice breakingnya. Oh, Nah, saya sudah share ke Mas Pak Ari ya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita coba latihan gitu ya untuk mengisi apa ya, gaya belajar yang mungkin Bapak Ibu juga eh, belum ketahui ini sekarang gitu ya, gaya belajarnya saya itu sebenarnya punya gaya belajar apa. Sudah di-share Mas Yayan di grup? Oke, saya share aja ya.
Ini Bapak Ibu saya sudah share di grup. Ada belajar kuis ya. Monggo bisa diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Di situ ada tes gaya belajar yang mungkin Bapak Ibu juga bisa Mungkin Bu coba. Nisa bisa di Ya, nonaktifkan virtual background-nya karena di layar ini ada kedap ketik terus ya. ya kedap terus. Bahasa Mungkin di Mojo. nonaktifkan virtual background-nya di video setting lalu background dan di nonkan. Ya, saya sudah non. Sudah masih kedap kedip ya. Ini Ya sudah masih non. kedap kedip. Apakah pakai Oh, webcam ya ini webcam laptop ya, dari laptopnya. Gimana ya? atau di nonaktifkan aja dah supaya Iya, ya, nggak apa-apa ya. Nggak usah lihat saya ya, Bapak Ibu ya. nanti kan share Iya, screen juga. Oke. iya, nanti saya screen. Oke, baik. Saya screen dulu. Oke. Ini kalau seperti ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan jelas? Ya, Ya, Nah, ya, terlihat Bu. lihat Terlihat, di Bu. ya, ya baik. Tapi saya sudah share di grup ini kuisisnya. Monggo Bapak Ibu ingin mencoba. Mungkin ada yang sudah pernah mencoba kuis ini, Pak. Itu nanti ada start, Bapak klik, Bapak Ibu klik, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba Berakung, B. bisa nggak ya? Oke, baik. Saya bantu aja Bu ya. Coba gimana? Saya bantu untuk ini share screen ininya kuisnya Oh Bu. ya, bisa di situ. Ya, oke. Nah, Sudah terlihat Bu? sudah, baik. Nah, di sini bisa Bapak Ibu start ya, start nanti eh, akan muncul saya belajar itu. Nah, di sini di checklist. Kira-kira kita yang mana bicara dengan tempo cepat atau lambat atau sedang. Nanti atas ya, terus next ya. Apa yang paling Anda ingat? Biasanya orang, kejadian atau perkataan. Nah, itu di ketahuan yang isian. Jadi siapa lagi? Nah, info. Dan bagaimana cara Anda menghafal? Biasanya nulisnya berulang-ulang. Ini bisa kita sampaikan untuk anak-anak juga ya, Pak Ibu ya. Mungkin ingin tahu anak-anak kita itu gaya belajarnya apa. Nah, ini bisa kita gunakan. Next, ya. Mana yang lebih sering Anda katakan? Latihannya fokus, atau enak atau bekerja fokus? Oke. Oke. Sudah sampai 11 pertanyaan. Oh, satu lagi. Oke, nanti kalau sudah
ketemu Bapak Ibu bisa share ya. Bapak Ibu termasuk apa nih Bapak Ibu? Apa namanya? Gaya belajarnya. Kebanyakan di sini gaya belajarnya apa Bapak Ibu? Ada yang menyampaikan? Visual? Nah, ini nanti keluar hasilnya. Hmm. Oh, banyak kan visual. Oke, Pak Mr. TW. Oke, Pak Mr. TW visual. Ada lagi yang ingin berbagi? Sudah dapat gaya belajarnya apa? Oke, ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu sudah bisa latihan sendiri di rumah ya, dan juga nanti di sekolah ya. Oke, kita kembali ke ini ya, ke screen ya. Oke, terima kasih. Saya dapat saya nantikan dulu aja. Monggo Pak Arif bisa di-share kembali screen-nya. Bentar dulu, Bu. Oh ya, iya maaf Bapak ini kurang paham. Saya juga biasanya nggak seperti ini. Biasanya lancar-lancar saja videonya. Maaf ya Pak, saya harus stop dulu. Saya juga belum pernah seperti ini. Ya, oke baik. Tadi sudah saya coba bisa dari sini. Oh sudah. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, kita lanjut ya ke bawah. Nah, tadi kita sudah melakukan apa Bapak Ibu? Kira-kira kalau di kurikulum, kalau di pembelajaran namanya apa Bapak Ibu? Pre-assessment ya, atau tes diagnostik. Nah, itu ya. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan saat kita ingin menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pre-assessment atau tes diagnostik. Ya. Bapak Ibu, ada yang sudah tahu? Coba saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu pahami dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya, leres Pak Mr. TW, tes diagnostik non akademik, betul sekali. Ya, ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Apakah menurut Bapak Ibu hal tersebut dapat diaplikasikan di kelas? Tadi kita melakukan tes diagnostik non akademik, mudah ya, bisa dilakukan ya. Baik, lanjut lagi. Ini Bapak Ibu sudah pintar semua ya. Ada yang ingin berpendapat lagi mungkin? Langsung ini juga boleh, langsung pakai apa not apa pakai mic-nya juga boleh, tidak ditulis di chat juga boleh maksudnya ya. Bapak Ibu langsung ini juga boleh. Oke, Pak Marsudi, Batam tes yang mesti adalah tes awal untuk memenuhi kebutuhan saudara pelajar. Hebat, Masya Allah Pak Marsudi, betul sekali ya. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Bu Win, raise hand. Monggo Bu Win. Win bisa Pembelajaran berbagi. yang tidak hanya memberikan penilaian kepada hasil, tapi juga Ya, di prosesnya, betul belajar sekali. kepada siswa. Iya, Masya Allah, betul sekali ya. Ya. Berpusat pada siswa, berorientasi pada proses ya, tidak hanya hasilnya. Luar biasa. Baik. Wah, sudah pintar-pintar semua ya ternyata Bapak Ibu. Jadi saya seperti kalau pepatah mengatakan memberi garam pada lautan. Bapak Ibu sudah pintar semua gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan sedikit garam ini bermanfaat ya, Bu ya. Oke, selanjutnya ini mohon maaf biar nggak kedip-kedip saya off dulu ya. Kita akan membahas tentang ini Bapak Ibu. Sebentar, belum, next, belum. Masih yang tadi ya, Mas Pak Arik ya. Jadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka ya adalah pembelajaran ya bawah Pak ya yang memiliki instruksi pembelajaran responsif ya. Betul sekali kata Bapak Ibu tadi ya. Responsif itu adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita tadi untuk apa melakukan apa eh, quiz Prof itu ya untuk mengetahui gaya belajar untuk apa? Karena kita ingin tahu gitu ya kebutuhan siswa ini gaya belajarnya apa gitu ya. Nanti dia saat kita akan lakukan proses pembelajaran akan lebih mudah belajar dengan kegiatan yang seperti apa. Nanti asesmen
atau penilaiannya dia akan menghasilkan produk seperti apa. Nah, itu. Jadi prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu instruksi pembelajaran yang responsif, gitu ya, responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, sehingga harapannya guru mampu memberikan respon yang tepat akan kebutuhan siswa ini, gitu ya. Jadi jika ternyata sebagian besar visual, berarti cocok ya PPT ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau sebagian besar auditorik, saya langsung mikir, berarti harus dikasih video gitu ya. Atau sebagian besar kinestetik, berarti harus gerak-gerak nih Bapak Ibu gitu ya. Nah itu jadi membuat guru terus memikirkan apa yang kira-kira pas dan sesuai untuk muridnya gitu ya. Nah kemudian sehingga siswa nanti mendapatkan tantangan belajar yang tepat sesuai dengan level pengetahuan dan keterampilannya ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kontennya, prosesnya, dan asesmennya, gitu ya. Ada beberapa guru yang sudah bisa semuanya, gitu ya, otomatis semuanya bisa, gitu ya. Tapi ada yang mungkin memulai dari kontennya dulu, gitu ya. Kemudian nanti mulai ke proses, terus nanti asesmen itu disesuaikan dengan eh, apa kemampuan dan kondisi Bapak Ibu semua, gitu ya. Nah, oke, next. Ya, kita ke bawah, Pak Ari. Oke. Selanjutnya, ini adalah saya ingin juga Bapak Ibu kita berdiskusi ya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ini jadi yang melatar belakangi gitu ya pembelajaran berdiferensiasi ya student center itu sebenarnya apa sih gitu ya. Yang ini yang kami pelajari ya, yang kami pahami. Eh, jadi ada banyak teori belajar ya Bapak Ibu ya. Ada teori belajar behavioristik, kognisi ya, dan juga humanistik. Ya, ini yang sering kita pelajari gitu ya di modul-modul kita. Nah, yang kami pelajari ya di bukunya Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik ini ternyata ada teori belajar yang itu yang objek yang ditelitinya atau yang diperhatikannya itu bukan dari hewan seperti yang sejarah dari teori behavioristik gitu ya, tapi manusia yang itu memiliki pengalaman-pengalaman religius gitu ya. Jadi sehingga gitu ya ini Abraham Maslow sebagai tokoh psikologi humanistik ini menyampaikan teori kebutuhan dasar manusia. Jadi dari penelitiannya yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dimiliki, dan kasih sayang ya. Kemudian juga manusia butuh akan penghargaan dan butuh akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri untuk menjadi manusia seutuhnya ini dinamakan Maslow sebagai kebutuhan untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya atau being condition. Nah, ini kan sangat apa ya? Menurut saya sangat pas ya dengan banyak ajaran-ajaran dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia gitu ya bahwa dan juga tujuan pendidikan di Indonesia bahwa sejatinya pendidikan itu ialah untuk apa menumbuhkan manusia menjadi manusia yang seutuhnya atau kata KHD itu apa Bu? Kata ya menjadi sesuai dengan kodratnya, ya, kodrat alam, gitu ya, kodrat zaman. Dan kita sering mendengar itu, ya. Jadi ini menurut saya match gitu ya teori ini dengan apa yang sedang kita pelajari sebagai guru, gitu ya. Gitu. Oke. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ini ya kita memandang anak kita memiliki kebutuhan ini ya Pak Ibu ya. Kita juga butuh, demikian pula anak-anak kita juga butuh. Nah, kemudian setelah kita memahami bahwa tujuan utama pendidikan itu kan mewujudkan manusia yang seutuhnya, gitu ya. Nah, seutuhnya itu kan harus memahami being values. Nah, jadi being condition ini berkaitan dengan being values yang merupakan kebutuhan manusia untuk menemukan nilai-nilai kebaikan universal berupa kebenaran, kebaikan, keindahan, individualitas, kesempurnaan, sifat penting,
kepenuhan, keadilan, ketertiban, kesederhanaan, sifat sejahtera, sifat mencukupi diri, dan sifat penuh makna. Gitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai kebaikan universal yang itu berkaitan dengan tadi kebutuhan manusia yang eh, apa yang sejatinya. Gitu ya. Jadi nggak ada ya Bapak Ibu ya manusia mungkin yang inginnya kebenaran lawannya apa? Eh, kebenaran berarti lawannya kesalahan misalnya ya yang ingin selalu berbuat salah tentu tidak ada kebaikan atau yang sebaliknya manusia ingin selalu berbuat buruk tentu tidak ada gitu ya atau manusia selalu ingin kejelekan tentu tidak ya jadi ada fitrah-fitrah ya kalau bahasanya kita yang muslim itu ada fitrah yang itu kita ingin nilai-nilai ini hadir gitu ya sebagai apa sebagai seorang manusia seutuhnya. Nah, gitu. Jadi hmm, prinsip pembelajaran diferensiasi ini dekat dengan ini, Bapak Ibu ya, teori ini. Oke, monggo. Selanjutnya, next. Bawahnya Pak. Ya. Nah, nah dengan tadi gitu ya, kemudian tadi sudah dijelaskan Abraham Maslow, kemudian ada apa ya namanya turunannya gitu ya. Kemudian teori ini kemudian diturun di apa ya dikembangkan lagi oleh Carl Rogers dalam bentuk confluent education. Ya, confluent itu artinya mengalir gitu ya, Pak Ibu ya. Jadi ini adalah cikal bakal yang dinamakan dengan pembelajaran student center gitu ya, yaitu proses pendidikan yang memadukan antara pengalaman afektif dan belajar kognitif atau pengetahuan di dalam kelas ya. Jadi belajar itu menurut Confluent Education adalah melibatkan siswa secara pribadi dalam pembelajaran. Jadi bukan hanya sebagai objek gitu ya. Kemudian yang dikembangkan hanya kognisinya saja, tapi harus ada memadukan dengan pengalaman afektifnya gitu ya. Sehingga siswa itu tidak hanya memperhatikan atau membaca, tapi juga bisa merasakan, menuliskan, menghayati, berdebat yang positif dan menyampaikan pendapat mereka. Tuh. Ya, jadi ini cikal bakal dari student centered yang kita pahami sekarang ya. Prinsip pembelajaran diferensiasi juga sama, student centered. Jadi pembelajaran itu tidak hanya tidak hanya berupa apa ya proses menyampaikan ilmu gitu, dari guru kepada siswanya, tapi bagaimana nih guru memahami kebutuhan siswanya, kondisi siswanya, gitu ya. Kemudian memadukan pengalaman afektif siswanya itu dengan pembelajaran yang ada di kelas. Gitu. Oke, next. Ya. Nah, sampailah kita ke prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita ingin gitu ya di menjadi seorang guru yang bisa menjadi fasilitator. Nah, jadi guru tidak lagi sebagai teacher centered atau centered learning yang itu menjadi pusat pembelajaran, tapi guru menjadi fasilitator yang melibatkan siswa secara pribadi, gitu ya. Jadi kita memahami siswa itu individu-individunya, baik itu kompetensinya, karakternya dalam pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah paham semua deh. Oke, next. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pembelajaran yang menemukan pribadi siswa itu, gitu ya. Yang pertama adalah pembelajaran yang tentunya ya pembelajaran asesmen yang berpusat pada siswa. Tadi ya student center tadi. Yang kedua indikatornya mempertimbangkan karakter dan kebutuhan belajar siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak pertanyaan yang sebaliknya. Bagaimana jika pembelajaran itu hanya menumbuhkan kognisi siswa saja, gitu ya? Pembelajaran yang tidak memperdulikan pribadi atau karakter siswa atau kebutuhan belajar siswa. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Oh, bisa dijawab Bapak Ibu? Bagaimana jika pembelajaran itu hanya memikirkan kognisi atau keterampilan yang itu sifatnya apa ya tidak tidak meliputi karakter dan kebutuhan belajar siswa? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Siapa yang bisa menjawab? Boleh chat juga. Boleh ya, boleh lewat kolom ya.
Baik, mungkin Bapak Ibu saking oh ya, betul sekali Bu Yusniati, siswa tidak memiliki etika, leres betul ya. Jadi akhirnya eh, tidak punya karakter baik tadi ya. Jadi yang kebutuhan tadi ya, fitrah tadi itu ya, kebutuhan manusia nilai universalnya, kebaikan universalnya ingin berbuat kebaikan, ingin selalu berbuat yang benar, itu tidak terpenuhi. Ya kan Bapak Ibu ya? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia pintar, tapi dia tidak tahu apa itu kebenaran. Dia pintar, tapi dia tidak tahu apa itu keindahan, kejujuran, gitu ya. Nah, jadi saya ilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada misalnya dokter, ya, ini kan pintar secara kognisi intelektual, tapi dia tega, misalnya berbuat misalnya curang sehingga banyak pasiennya yang bisa meninggal, bisa sakitnya lebih parah hanya karena uang misalnya ya. Nah, itu karena apa? Tidak ditumbuhkan oleh gurunya yang namanya tadi nilai kebaikan universal tentang kebenaran, kejujuran tadi, gitu ya. Atau misalnya tentara yang luar biasa keterampilannya gitu ya sampai jenderal dan lain sebagainya, tapi di satu sisi dia tidak eh, bersifat benar tadi, dia melakukan keburukan, kejahatan. Nah, ada nggak Bapak Ibu terjadi di masyarakat kita? Terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang kita takutkan ya, yang ingin kita berharap dengan kurikulum yang baru ini, dengan pembelajaran berdiferensiasi, hal itu tidak terjadi, gitu ya. Kita bisa mencegah, Insya Allah Bapak Ibu bisa kita berperan gitu ya di kelas kita bagaimana caranya pembelajaran kita itu bisa menumbuhkan pribadi siswa sesuai dengan fitrahnya tadi kodratnya gitu ya yang tadi disampaikan berupa nilai-nilai kebaikan universal tadi. Nah, ya next. Nah, Bapak Ibu, ini izinkan saya sedikit bercerita gitu ya. Ini kebetulan tesis kami begitu. Ini sudah selesai dan jurnalnya juga sudah diterbitkan. Eh, Judulnya adalah pengembangan asesmen pembelajaran PAI dengan individualized learning maps untuk meningkatkan self awareness di kelas 4 SD TLHI gitu ya. Jadi eh, ini adalah pengembangan asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Kami menggunakan metode individualized learning maps yang ini dikenalkan oleh Dr. Daud Tauhidi. Oh ya, kalau suaranya nggak putus ya Pak Marsudi, hanya videonya saja, Suara lancar. suara lancar. Ya Alhamdulillah, maaf ya Pak, akhirnya saya matikan video saya karena nggak tahu ini mungkin karena jauh ya, mungkin dari NTT saya belum pernah juga untuk nasional gitu, jadi mungkin ada terganggu. Mohon maaf, jadi pakai suara saja ya Pak. Mohon maaf. Iya, baik, terima kasih. Ya, saya lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Jadi, eh, ILM saya singkat aja ya, Individual Learning Map atau ILM adalah salah satu metode assessment yang dikembangkan oleh Dr. Daud Tauhidi dalam konsep Integrated Learning Models atau pembelajaran holistik integratif. Nah, eh, pembelajaran holistik ini memang mensyaratkan asesmen yang individu. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Gitu. Nah, kemudian saya tambah variabel self awareness karena integrated learning ini juga dapat mengembangkan tadi apa ya keterampilan kesadaran dalam belajar, gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ILM sebagai salah satu metode prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu kami pilih karena dapat mempertimbangkan karakter dan kebutuhan belajar siswa. Nah, nanti saya akan jelaskan di bawah ya. Selain itu juga asesmennya juga berpusat pada siswa. Jadi student assessment center gitu ya. Jadi murid itu sebagai pusatnya asesmen, bukan guru lagi. Nah, kalau selama ini gitu ya, kita kan asesmennya masih guru ya, Bapak Ibu ya. Skenario-nya dari guru, RPP-nya modul ajarnya guru gitu sampai asesmennya juga sudah
ada bayangan rubriknya aja dari guru. Nah, kalau ini ILM itu konsepnya gimana caranya asesmen itu juga dari siswa, gitu ya. Dari awalnya dari siswa dan hasil belajarnya juga dari siswa. Ya, next. Oke, nah tadi kita sudah melakukan per-assessment ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satu contoh per-assessmentnya. Mungkin saya mengambilnya dari pelajaran yang kami ambil di judul tesis tadi, yaitu kami mengangkat tema keberagaman dalam pembelajaran agama Islam ya. Jadi asesmennya mungkin sering Bapak Ibu lakukan ya, pertanyaan lisan. Misalnya apa saja perbedaan yang ada di sekitar kita gitu ya. Kemudian mengapa Allah menciptakan manusia itu kok beragam. Nah, kemudian kita stimulus dengan video. Setelah menyimak video tadi, menurutmu bagaimana sikap Rasulullah berinteraksi dalam keberagaman ya? Kemudian sikap apa yang bisa kita teladani dari kisah Rasul tersebut, gitu ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat sering lakukan ya. Jadi pre-assessment dengan pertanyaan. Oke, next. Next, pre-assessment selanjutnya adalah lembar refleksi berupa peta belajar individu. Nah, ini atau di bahasa Inggrisnya individual learning map. Saya bahasa Indonesia kan peta belajar individu. Ya, next Pak. Ya, nah peta belajar individu ini gambarnya ya Pak Ibu ya. Sebelah kanan gambarnya, saya sebelah kiri saya jelaskan apa deskripsinya gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi kayak belajar gitu ya. Kita ingin mengetahui kan profil belajar siswa kita. Nah, jadi dimulai dari apa ya kebutuhan belajar, profil belajar itu. Oh, ada gaya belajar gitu ya. Ada kebutuhan belajar tentang kognisinya terutama. Kemudian ada saya tambahkan eh, ada self assessment gitu ya. Jadi ini dari eh, teorinya ILM itu kami kembangkan, kami tambahkan, ada yang dinamakan self assessment. Ini kami ambil dari eh, Cinnamon, ini ya apa? Ya salah satu referensi psikologi pendidikan gitu ya. Jadi bahwa ada keterampilan-keterampilan individu yang harus dikembangkan dalam pembelajaran gitu ya. Dan ini sangat tepat untuk kita cantumkan dalam per-assessment. Nah, yang ketiga tadi ya self assessment, kemudian self determination, kemudian ada self efficacy, kemudian self monitoring dan self regulation learning ya. Nah, kita bedah satu-satu ya Bapak Ibu ya dari self assessment. Nah, tadi self assessment ya adalah ini memberikan pertanyaan tentang kekurangan dan kelebihan diri terkait topik pembelajaran. Nah, jadi kalau kita ingin menumbuhkan siswa kita sebagai seorang pribadi gitu ya, pribadi yang ingin kita harapannya itu berubah menjadi lebih baik gitu kan, tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana kondisi dia sebelum sebelum kita ajarkan materi ini. Ya, nah di sini saya membuat misalnya karena temanya keberagaman, saya tuliskan di situ saya bisa berteman dengan siapapun, ya atau tidak. Nanti anak-anak melingkari, oh saya ya, misalnya seperti itu. Saya tidak suka mengajak, saya tidak suka mengejek teman, ya atau tidak. Nanti dilingkari. Dan itu sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Kemudian memberikan pertanyaan untuk merefleksikan gaya belajar dan kebutuhan belajar atau pemahaman siswa. Tadi ya, misalnya kayak gaya belajar anak suka gambar, nanti mengingkari, kemudian suka musik atau video, atau suka role play, itu nanti anak-anak biar meringkarinya gitu. Jadi self assessment ini juga bisa dalam kebutuhan belajar. Misalnya, oh saya sudah memahami materi Al-Hujurat ayat 13 ya atau tidak. Saya memahami makna musyawarah ya atau tidak. Saya sudah bisa menyelesaikan masalah jika terjadi bullying dengan teman ya atau tidak. Seperti itu. Jadi anak-anak mengakses dirinya sendiri, gitu ya. Jadi kalau di teori self awareness ini adalah keterampilan yang sangat penting ya Bapak Ibu. Saya pernah menemukan gitu ya, ada satu murid saya gitu yaitu sulit sekali melakukan self assessment dan memang gitu ya pada kesehariannya anak ini memang
terkenal gitu ya, agak sulit untuk diberikan nasihat. Nah, ini. Jadi self awareness atau keterampilan kesadaran diri itu didukung oleh keterampilan refleksi yang baik. Nah, jadi ini sangat penting Bapak Ibu, kita selalu mengajak anak kita di kelas maupun di rumah gitu ya untuk selalu merefleksikan diri. Kira-kira kurangnya apa ya? Kira-kira eh, apa yang masih harus diperbaiki ya, gitu ya. Karena ini adalah keterampilan menjadi manusia yang baik, baik. Ya, karena nanti jika ini kita tidak biasakan di, di masa depan, di usia dewasa ini anak-anak akan tidak bisa menerima masukan atau nasihat dari siapapun, gitu ya. Dan itu yang kita katakan egois, gitu ya, ingin menang sendiri, gitu ya. Nah, akhirnya dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu yang berbahaya. Ya, Pak Ibu. Jadi self assessment ini sangat penting untuk kita latihkan, ya. Dan ini juga bisa mengungkapkan, membantu guru mengungkap kondisi sebetulnya, gitu ya, kondisi yang aslinya dari anak didik kita untuk kita mengetahui lebih dalam bagaimana sebetulnya kondisi mereka terkait tujuan dari topik belajar yang akan kita sampaikan. Oke, kemudian yang selanjutnya, next, self determined atau self determination ya. Self determination adalah target belajar ya. Bagaimana kita itu bisa menggali target belajar siswa sesuai dengan self assessment yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, tapi gitu ya, bedanya biasanya kan kita hanya menyampaikan ya, seorang guru pasti hanya menyampaikan tujuan belajar kita hari ini, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, tapi pernahkah Bapak Ibu kita mengajak anak di kelas kita untuk, ayo tujuan kamu gitu ya, setelah kamu tahu kondisi dirimu gitu ya, seperti ini, sekarang tujuan kamu belajar materi ini apa? Gitu. Nah, kita ajak mereka untuk berpikir, memikirkan kondisi dirinya. Oh ya, aku ternyata belum bisa menyayangi teman. Oh, berarti kalian bisa tulis, dengan belajar ini, Al-Quran ini, aku akan belajar menyayangi teman. Misalnya seperti itu. Itu dikaitkan dengan kondisi self assessment mereka. Gitu ya. Nah, target ini juga dapat kita kuatkan Bapak Ibu dengan motivasi eksternal berupa hadiah, ya, atau perayaan yang akan dilakukan jika target tersebut dapat tercapai gitu ya. Kalau saya pernah gitu ya, saya membuat per 3 bulan itu, yuk kita diskusikan kira-kira anak-anak nanti mau apa gitu ya, hadiah, kita mengadakan party kelas apa gitu ya. Oh, maunya party kelasnya kita makan spaghetti us. Oh ya, saya terpikir ada spaghetti harga 7 ribuan. Oke, boleh kita coba makan bareng-bareng ya, tapi target ini harus kita selesaikan ya. Oke, sebenarnya seperti itu. Jadi kita buat juga motivasi eksternal, Bapak Ibu, agar tujuan bisa tercapai ya. Oke, next. Self monitoring. Nah, ini meningkatkan perhatian siswa pada tugas sekolah dan jumlah tugas yang berhasil mereka lakukan ya. Cara ini juga efektif untuk mengurangi agresi dan perilaku-perilaku yang mengganggu ya. Jadi self monitoring ini kita buat berdasarkan tadi kekurangan yang mereka rasakan gitu ya dalam topik pembelajaran. Oh, misalnya saya masih suka marah, saya masih suka apa, mengejek teman. Nah, itu ditulis ya, poin-poin itu ditulis ya. Kemudian itu menjadi mereka yang akan monitoring sendiri dalam 1 pekan, di checklist berapa kali mereka bisa mengurangi hal tersebut gitu ya. Oke, itu saya monitoring. Next. Nah, self regulation learning. Nah, ini membuat daftar kontrol atensi atau menghilangkan hal dan pikiran yang dapat mengganggu pembelajaran. Nah, kalau ini ya apa, sangat membantu untuk kita mengkondisikan kelas Bapak Ibu gitu ya. Saya merasakan sekali gitu ya, dengan membuat daftar kontrol ini anak-anak itu bisa terjaga gitu ya sikapnya. Jadi misalnya kita melihat nih di kelas ada yang masih suka ngobrol sendiri gitu ya. Kemudian ini kayaknya kurang nyaman ya kalau saya bergerak. Misalnya di kelas
ada yang masih suka ngobrol sendiri, ada yang masih suka apa ya, mungkin kurang memperhatikan gitu ya, atau tidak mendengarkan. Nah, itu ditulis Bapak Ibu gitu ya. Sikap belajar terbaik apa yang harusnya dilakukan di kelas gitu ya. Kemudian anak-anak menuliskan sendiri poin-poinnya gitu ya, sehingga nanti anak-anak tahu apa yang harus dirubah oleh diri mereka gitu ya. Jadi ini perjalanan panjang, mereka menggali dulu kelebihan kekurangan mereka sampai ke self regulation. Ini mereka sudah tahu sikap belajar terbaik yang harus mereka lakukan itu apa saja ya. Ya, next. Oh ya, oke, sampai sini dulu, jeda dulu ya. Ini katanya saya disuruh menghabiskan materi sampai 2 materi ya Pak Ari. Nggih, bener Bu. Ya, tapi kita jeda dulu ya Bapak Ibu, Oke. sampai sini dulu sebelum ke asesmen berdiferensiasi. Ini kita jeda dulu di sini. Menurut Bapak Ibu, kita tadi kan membahas pre-assessment berupa lembar refleksi yang berisi macam-macam tadi. Ya, kita ke atas lagi Bapak Ibu mungkin lupa. Ya, ke yang ada gambar ILM aja, Mas. Ya, ya, monggo. Ya, ini juga boleh. Ya, monggo Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan, gitu ya. Monggo. Kita diskusi aja ya Bapak Ibu karena sudah lebih pintar Bapak Ibu sepertinya. Saya hanya membantu. Monggo Bapak Ibu, ada Silakan yang ingin kepada disampaikan? nggih, Ya, kepada Bapak Mas Yayan. Marsudi. Bapak Marsudi dari Batam, silakan Bapak, ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Iya, bisa Bisa Pak. Pak, terdengar dengan jelas. Jelas. Oke, matur nuwun Bu Nisa. Iya, sami-sami Pak Marsudi. Wah, Pak Pak. dari Batam kok sakit bisa bahasa nih Pak. Kalau aslinya Temanggung. Oh, Masya Allah. G. Aslinya Monggo, Temanggung, Pak. tugasnya teng Batam. Oh, Oke, JJ. Monggo, Pak. makasih Pak Akademis Nusantara. Saya ingin bertanya, ini kebetulan eh, saya masih mengalami kebingungan, walaupun ya boleh dianggap saya termasuk Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 tahun 2021. Wah, Tapi luar sampai saat biasa. ini saya Iya. masih ragu sehubungan dengan pembelajaran diferensiasi itu. Karena Iya, saya iya. menyaksikan berbagai fasilitator, kemudian dari YouTube dan Iya. sebagainya itu makin lama bukan makin jelas, malah saya tambah bingung jadinya. Nah, ini apakah saya yang tak paham atau bagaimana ini saya kurang tahu. Oleh karena itu, hari ini juga saya masih bingung juga ini, Bu. Aduh, jangan-jangan Judul saya kita bikin bingung, Pak. kan saya bingung. Hari ini kita belajar judulnya itu strategi Iya, Pak. pembelajaran diferensiasi. Ya, judul kita kan hari ini strategi pembelajaran diferensiasi. Nah, maksud saya strategi diferensiasi itu yang seperti apa? Yang Ibu Iya. bahas hari ini kan assessment. Nah, Iya. saya maunya sesuai judul itu bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu yang paling penting karena sampai saat Oh, ini iya. masih banyak guru-guru menerapkan diferensiasi di kelas itu masih ya boleh dikatakan ya bingung begitu karena eh, di Iya. berbagai narasumber mengajar di kelas itu wajib dalam pembelajaran itu harus bergaya audio, visual, kinestetik. Nah, sementara fasilitator kemarin, saya punya fasilitator Mhm. angkatan 1, kan Mhm. itu kan harusnya cuma penilaian di awal aja. Di pelaksanaan Hmm. tidak perlu ribet-ribet seperti itu gitu. Nah, yang Oh. sederhana aja diferensiasinya sesuai kebutuhan siswa. Kalau misalnya kita mau Hmm. belajar KPK misalnya, mau belajar KPK. Nah, kan tidak harus semua siswa itu harus mengetahui KPK. Dasarnya adalah eh, apa itu? Sebelum pembelajaran dimulai kan perlu ada tes awal. Nah, mungkin sebelum Hmm. KPK ada yang diferensiasi
mungkin dia belum tahu Hmm. perkalian, nanti Tuh. kasih perkalian. Nah, yang sudah mahir mungkin pohon faktor dari KPK dan sebagainya. Nah, jadi mohon yang pertama, bagaimana strategi kita dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya dengar itu ada konten, ada proses, ada produk, ada lingkungan, ada 4 strategi. Itu nanti penerapannya seperti apa? Apakah 4-empatnya langsung diterapkan di kelas atau boleh 1 atau 2? Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak sampai saat ini, kalau saya lihat guru-guru di daerah Batam ini, modul yang berdiferensiasi itu yang seperti apa? Karena masih banyak saat ini modul-modulnya belum kelihatan jelas diferensinya di mana. Ya, di kegiatan intinya tuh yang menyatakan diferensiasi itu seperti apa? Mohon besok atau kapan diberikan contoh salah satu modul ajar umum yang dia nampak berdiferensiasinya begitu. Oke. Itu mungkin untuk pertanyaan sementara, Bu. Terima kasih, matur Oke. nuwun. Masya Allah, nggih, sami-sami Oke. Pak. Wah, ini saya gimana jawabnya ya Pak ya? Ini sama Pak Kepala Sekolah, wah, gimana ini Pak? Ya, baik. Ini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya di materi saya yang kedua, mungkin nanti Pak Ari bisa bantu share ya. Jadi kalau misalnya apakah boleh konten saja, proses saja, asesmen saja, saya pikir sebagaimana penerapan kurikulum merdeka ya Pak ya, itu kan juga bertahap. Nah, itu. Jadi ada yang mungkin kurikulum merdekanya sudah sebentar ini saya matikan dulu aja. Ada yang kurikulum merdekanya mungkin sudah full gitu ya. Ada di K13 itu sudah ditinggalkan, sudah full kurikulum merdeka sekolahnya gitu. Ada yang seperti itu ya Pak ya. Ada yang langsung kurikulum merdeka gitu ya. Nah, jadi saya pikir untuk sebuah kebijakan ya pendidikan ke sekolah-sekolah gitu ya, di seluruh Indonesia tentu ada tahapannya gitu ya. Memang idealnya itu pembelajaran berdiferensiasi itu bisa semuanya, gitu ya, sangat bisa semuanya kok sebetulnya. Dari mulai konten sampai asesmen itu sangat bisa, gitu ya. Karena saya pikir saya juga merasakan Pak, saya mau menerapkan asesmen saja, gitu ya, otomatis konten dan proses itu mengikuti, otomatis terdiferensiasi, gitu kan, gitu. Jadi eh, kalau ditanya apakah harus semuanya atau boleh 1 atau 2 gitu ya. Tadi saya pikir kita apa ya bijaksana gitu ya. Jadi misalnya eh, kondisi gurunya seperti apa? Apakah sudah memahami gitu ya? Bagaimana cara membuat modul ajar yang memuat konten proses assessment gitu kan? Itu banyak faktor ya Pak ya. Oh, misalnya gurunya belum paham. Nah, bisa jadi sehingga dia pahamnya baru konten. Ya itu boleh sekali gitu ya. Atau gurunya baru paham prosesnya, itu juga boleh gitu ya. Gurunya baru paham asesmennya, itu boleh. Tapi yang kami rasakan, kalau asesmennya sudah diferensiasi, otomatis proses konten juga ikut. Gitu ya, Pak Ibu ya. Gitu. Kalau konten saja belum tentu, gitu ya. Tapi kalau proses dan asesmen itu sudah terdiferensiasi, insya Allah nanti ikut semuanya jadi terdiferensiasi. Jadi nanti kuncinya di proses dan asesmen sebetulnya. Oke, jadi tapi kita juga bijaksana ya, Pak, sebagai Bapak Kepala Sekolah mungkin lebih bijaksana gitu ya. Jadi nanti oh ini gurunya belum paham gitu ya, jadi nggak apa-apa, baru konten dulu gitu ya. Nah, tapi yang ini sudah bisa belajar cepat, udah paham, bisa ketiga-tiganya gitu ya. Jadi bisa banyak faktor, oke. Seperti itu. Jadi kemudian karena memang dari guru penggerak 1 ke 7 ke 9, kami kan 7 ya Pak ya, 7 terus nanti ini juga sudah 9, 11 ya, udah mau 11, itu selalu ada perubahan dan perkembangan, ya kan Bapak ya. Jadi nah perubahan perkembangan ini kita ikuti, dan tapi bertahap tidak memaksakan diri begitu. Jadi kita juga melihat kondisi di lingkungan kita. Kemudian, nah bentuk strategi pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa ya? Monggo Pak Ari bisa di-share.
yang saya buat di slide apa Oh, nggih, Bu. materi Ya, yang kedua. saya share. Nggih, ya. Bu, ya saya share Minta sebentar. tolong Pak Yayan ya, ya, minta tolong ya Pak Yayan. Nggih. Nah, ini sudah bisa. Apakah terlihat, Bu? Iya, yang asesmen berdiferensiasi yang bawah Pak. Iya, Yang ini ya? iya yang PDF. Yang ini, Bu? Iya, Atau yang berbeda? ini. Belum Iya. terlihat, Mas Yen. Coba di-share ulang. Oh, nggih, Pak. Apakah terlihat, Ibu? Bapak sekalian? Dalam proses. Nah, ya sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini saya lanjutkan ya menjawab pertanyaannya Pak Marsudi. Ini yang kami coba aplikasikan asesmen berdiferensiasi dengan LKPD, gaya belajar, dan website Binomio ya. Oke, bisa di next, Mas Yan. Nah, oke, ya kemudian bawah. Ya, langsung ke sini. Ya, asesmen berdiferensiasi. Ya, jadi asesmen berdiferensiasi tadi ya, mungkin kenapa saya fokus ke asesmen Pak? Jadi ini saya sudah alami sendiri saat kita membuat asesmen berdiferensiasi itu sudah otomatis proses dan konten bisa menyesuaikan, gitu ya, bisa terdiferensiasi dengan sendirinya, gitu, oke? Oke, kemudian asesmen yang berpusat pada siswa ya. Berpusat pada siswa ini dalam bentuk apa? Metodenya, kemudian produk hasil belajarnya, ya. Kemudian mempertimbangkan karakter dan kebutuhan belajar siswa yang dilakukan untuk mewujudkan penguasaan pada keterampilan yang spesifik. Nah, tadi untuk kebutuhan belajar atau pre-assessment atau tes diagnostik itu tadi kita sudah belajar ya tentang peta belajar individu. Nah, peta belajar individu itu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ada self assessment, ada self determine, sampai self monitoring tadi. Nah, itu untuk apa mengetahui kebutuhan belajar dan karakter siswa, gitu ya. Kemudian untuk asesmen berdiferensiasi juga mengembangkan keterampilan berupa sikap atau karakter dalam bentuk website bisa, portofolio bisa. Nah, sehingga dibutuhkan asesmen yang bermakna agar dapat digunakan untuk mengukur proses progres perkembangan siswa, gitu ya. Nah, ya lanjut, lanjut Mas ya, next. Nah, asesmen yang berpusat pada siswa itu, tadi kembali lagi ke content education, yaitu adanya personalisasi materi sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki, memberikan tugas yang mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuan dalam kehidupan nyata mereka. Nah, ada kita bisa membuatnya dalam berbagai cara, misalnya kita buat metode yang disukai siswa. Oh, ada yang sukanya tesnya pakai quizzes gitu ya, pakai yang apa link quizzes. Ada yang sukanya di tesnya lisan, lebih mudah. Ada yang lebih suka tesnya tulis gitu ya, karena tadi visual misalnya. Kemudian produk atau hasil belajar sesuai dengan minat siswa. Nanti produknya otomatis akan berbeda gitu ya, bisa poster, bisa lirik lagu, penampilan drama gitu ya. Oke. Next. Nah, ini kalau Pak Marsudi tadi tanya bagaimana strateginya, ya strateginya tadi ya Pak Marsudi ya. Satu, tadi pre-assessment dengan peta belajar individu yang tadi saya jelaskan di awal. Yang kedua dengan LKPD ini. Nah, kita tahu ya ada 3 tipe belajar siswa, yang visual, auditory, ya. Kalau visual tadi memperhatikan dan menyaksikan secara langsung itu lebih mudah. Kalau yang auditory itu lebih nyaman belajar dengan dengan yang didengarkan. Kemudian yang ketiga
yang mudah untuk mengaplikasikan dengan cara mempraktekkan atau kinestetik. Nah, dari pre-assessment yang sudah kita buat tadi, ya strategi selanjutnya adalah kita buat LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan kondisi mereka. Next. Ya, jadi kalau guru itu sudah bisa melaksanakan sudah buat pre-assessment-nya bagus gitu ya, anak-anak sudah diketahui kondisi karakternya, itu nanti guru itu membuat LKPD itu sangat mudah sekali gitu ya. Oh, ternyata di kelas saya sebagian besar visual misalnya, berarti saya akan membuat kegiatan yang visual seperti ini. Ini sudah berdiferensiasi Bapak. Misalnya, oh, menceritakan gambar ya. Kalau visual kan sukanya seperti itu, menganalisis dan membandingkan gambar sesuai dengan nilai, misalnya menjodohkan kata dengan artinya ya. Ini visual. Lanjutnya, next bawahnya. Kemudian misalnya auditory ya, menganalisis video yang mereka dengar lihat, kemudian membuat lirik lagu yang sesuai anti bullying, misalnya itu kemarin temanya anti bullying. Ya, next. Kemudian yang kinestetik, misalnya guru membuat skenario role play tentang peristiwa bullying. Kemudian nanti ada refleksi tentang sikap yang sebaiknya dilakukan jika terjadi bullying apa dari role play yang mereka mainkan, misalnya seperti itu. Jadi LKPD ini dibuat dari hasil pre-assessment yang tadi, Pak, gitu ya, yang tadi kita sampaikan di awal. Oke, lanjut. Next. Nah, ini juga sebuah pilihan ya. Asesmen dengan website Binomio ini pilihan gitu ya. Jadi tadi Bapak menyampaikan adanya lingkungan ya. Itu sekali. Jadi selain konten proses asesmen ada lingkungan. Nah, lingkungan ini diantaranya adalah lingkungan belajar. Nah, media belajar digital itu lebih mudah sebetulnya untuk siswa bisa apa ya, bisa betul-betul mengembangkan bakatnya gitu ya, atau mengeksplor apa yang ingin dia ketahui gitu ya. Kita namakan individual learning path melalui media pembelajaran digital gitu ya. Nah, ini dengan cara siswa belajar, kemudian nanti ada sumber belajar di dalam website itu, nanti instruksinya juga terstruktur melalui sumber belajar digital tersebut. Nah, pada tahap selanjutnya, sumber belajar digital ini bisa merespon dan memanage kebutuhan dan kecenderungan individu pada proses pembelajaran. Next. Nah, ini contohnya, Bapak. Ya, kami coba strateginya seperti ini, gitu ya. Jadi, setelah pre-assessment di kelas, gitu ya, anak-anak mengisi tadi lembar pre-assessmentnya yang berisi tadi kayak belajar sampai self gitu ya. Nah, terus nanti kita juga sediakan link website Genomio gitu. Nanti ada kegiatan belajar yang akan bisa apa ya, membuat apa sumber-sumber belajar yang bisa mereka lihat sendiri begitu. Oke. Next. Nah, ini juga strategi yang lain adalah kami juga membuat kolaboratif assessment gitu. Jadi karena assessment yang berpusat pada siswa itu adalah dari siswa gitu ya, harusnya juga saling memberikan masukan. Kita latih siswa itu berdialog dan berdialektika. Jadi misalnya saat membuat proyek individu gitu ya, ada proyek individunya punya solusi apa gitu ya, si A, si B, si C itu saling memberi masukan ke itu gitu ya. Jadi kita kan tidak ingin anak-anak itu jadi tumbuh individualis gitu ya. Wah, karena diferensiasi sendiri-sendiri gitu ya, akhirnya tidak mau menolong temannya. Bukan seperti itu ya, nanti malah jadi salah kaprah gitu ya. Diferensiasi yang dimaksud adalah tahu bakatnya untuk membantu orang lain. Nah, maka setelah tahu kelebihannya sudah bisa membuat solusi gitu ya. Nah, ini temannya juga dibantu gitu. Jadi misalnya ada topik apa gitu ya, nanti saling membantu mendiskusikan temannya ini mau bikin misalnya saya proyek individunya ingin membuat pesan untuk teman yang kemarin bullying ke saya misalnya seperti itu. Nah, nanti ngomongnya gimana ya? Nah, nanti temannya cerita, oh kayak gini, nanti kamu bilangnya seperti ini. Misalnya. Jadi saling saling menguatkan begitu. Jadi
nanti ada yang terinspirasi, oh ternyata kamu punya solusi yang bagus, saling menginspirasi satu sama lain. Nah, kalau ini di website Genomia itu kami membuat anak betul-betul jadi center of assessment gitu. Jadi boleh membuat rubrik assessment sendiri dari refleksi kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Sudah melakukan LKPD ya, mengerjakan LKPD itu sudah tahu apa yang keterampilan, nilainya sudah mereka pahami. Nah, kemudian kita tinggal menjadi fasilitator. Nah, Mas, kamu mau Ustazah mau nilai, kamu sudah bisa menunjukkan apa, keterampilan apa, nilai apa, gitu ya, pengetahuannya apa yang kamu bisa tunjukkan ke Ustazah. Nanti TSS-nya mau yang gimana? Oh, pilih dengan tes lisan, tes tulis, gitu, atau tadi misalnya pakai quizzes, gitu. Jadi anak-anak benar-benar senang gitu saat TSS itu tidak merasa di ujian, gitu ya. Jadi tidak merasa ujian, tapi benar-benar happy begitu ya, Pak. Next. Oke, nah ini sudah menutup ya kesimpulannya. Jadi tadi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana strateginya, ya kita bisa mulai dari pre-assessment. Ya, strategi pembelajaran berdiferensiasi kita bisa mulai dari pre-assessment peta belajar individu. Jadi ya, saya tadi coba sedikit memberikan inspirasi dari ILM tadi ya Pak Ibu ya, dengan self assessment, self evaluasi sampai self monitoring itu harapannya memberikan inspirasi Pak Ibu bahwa non kognitif itu bisa banyak sekali dan itu ternyata penting untuk anak-anak. Tidak hanya mengetahui misalnya pengetahuan apa gitu ya, tapi yang justru yang penting itu yang non kognisi ya. Misalnya mereka punya, kalau matematika mungkin non kognisinya sudah punya sikap teliti belum, sudah punya sikap apa ya, jujur belum, gitu kan ya Pak ya. Nah, untuk nilai-nilai yang diajarkan di matematika juga pasti ada. Nah, itu non kognisi ya. Kemudian tadi yang ketiga, yang kedua LKPD gaya belajar. Nah, mungkin tadi Bapak sudah melihat ya, saya mencoba membuat 3 kegiatan dengan gaya belajar yang berbeda tersebut dan juga portofolio dengan website Binomio. Ini memudahkan guru untuk membuat apa ya semacam alur gitu ya lingkungan, jadi anak-anak juga bisa mengerjakan di rumah bersama orang tuanya sehingga nanti saat dibuat rubrik kita sudah enak, guru itu sudah punya portofolionya gitu yang mudah menilainya. Oke Bapak Ibu, nah yang terakhir mungkin eh, saya sampaikan motivasi belum itu belum naik lagi Pak Mas Yayan, ya motivasinya untuk saya pribadi dan untuk semuanya gitu ya. Siswa yang terfasilitasi bakat dan minatnya akan menemukan kompetensi dan peran terbaiknya di masa depan. Insya Allah ya Pak Ibu ya. Karena di masa depan kita itu tidak tahu pekerjaan apa yang akan muncul ya. Kemudian kondisi seperti apa yang akan terjadi di masa depan anak-anak sehingga bakat dan minat ini menjadi penting, gitu ya. Karena bisa jadi bakat dan minat ayah ibunya itu sudah tidak berlaku lagi di masa depan anak-anak kita. Maka ayo kita fasilitasi bakat minat anak-anak kita yang mungkin ya suatu hari akan mereka sangat butuhkan. Kemudian siswa yang belajar dengan kesadaran akan memiliki kepedulian dan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan hidupnya. Ya, salah satu aspek self awareness atau kesadaran diri yang paling penting adalah tadi dia bisa melakukan self assessment atau merefleksi dirinya, kekurangan dirinya, dan dia memiliki kepercayaan diri dengan nilai baik yang sudah dia miliki. Maka dia akan siap menghadapi tantangan perubahan dunia yang semakin apa ya, semakin cepat ini ya, dan semakin mudah-mudahan tidak negatif ini ya, gitu ya. Nah, perubahan itu akan mereka bisa hadapi. Sehingga mari Bapak Ibu kita saling menguatkan ya untuk menjadi guru yang bisa memfasilitasi bakat dan minat siswa. Ya, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Mas Yayan. Silakan Mas Yayan, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Terima kasih kepada Ibu Nisa Solihah. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk menekan tombol raise hand atau bisa dengan menuliskan pada kolom komentar chat untuk nanti akan saya bacakan. Mungkin kepada Ibu Emalia Lia ada yang ingin disampaikan?
kepada Bapak Belu dari Nusa Tenggara Timur, mungkin ada juga yang ingin disampaikan atau ingin di-sharing kepada Ibu pemateri kita maupun peserta yang lainnya, silahkan. Oh, Bapak Ibu, mungkin ingin menambahkan juga boleh. Silahkan Bapak dan Ibu yang saya banggakan untuk memberi. Oke, kepada Bapak Marsudi kembali, silahkan Bapak. Silakan Bapak atas beberapa pertanyaan atau mungkin penyampaian yang ingin disampaikan. Halo Bapak Marsudi, apakah suara kita terdengar jelas? Oke, halo. Tadi masih di mute. Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya menyambung. Ini kebetulan memang sedang berdiskusi supaya lebih jelas. Ya, Pak Monggo. Tadi masih satu belum terjawab. Minta contoh modul contoh ajar modul. diferensiasi. Contoh modul ajar diferensiasi. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi itu kan bukan mengajar di dalam satu kelas dengan cara yang berbeda. Misalnya yang audio, yang visual, yang kinestetik. Artinya di kelas itu dalam proses pembelajaran tidak lagi memberikan pembelajaran yang berbeda, tetapi sama dalam satu proses pembelajaran, cuma mungkin di saat memberikan tugas ataupun asesmen itu berbeda sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan dia. Begitu mungkin yang kedua. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Iya, Bapak, terima kasih. Untuk modulnya nanti saya kirim saja ya, Pak ya. Ya, Via WA ya. saja ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak ya masukannya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Marsudi, mungkin bisa Ibu dijawab oleh Ibu Nisa terkait pertanyaan yang kedua. Tadi kalau saya tidak salah menangkap. Yang mana? Pertanyaan mengenai mohon diulang Mbak Nggih, yang tentang pembelajaran di dalam kelas Ibu. Proses pembelajaran di kelas itu tidak melakukan proses pembelajaran yang berbeda. Artinya untuk anak yang berkebutuhan visual begini mengajarnya, yang audio begini mengajarnya, yang kinestetik begini. Artinya kan tidak dilakukan pembelajaran yang berbeda dalam satu waktu pembelajaran itu. Mungkin secara klasikal mengajarnya sama, kemudian asesmennya mungkin berbeda begitu, atau bagaimana? Oh iya baik, saya paham Pak. Ya baik. Untuk pembelajaran prosesnya ya, apakah nanti di kelas bisa seperti itu gitu ya? Di satu waktu itu diadakan 3. Alhamdulillah kami mencoba bisa Pak, sakit ya Alhamdulillah. Jadi waktu itu kami mencoba dibuat 3 kelompok gitu ya. Kemudian ada satu kelompok itu ya kebetulan di sekolah kami gurunya 2 gitu, sehingga nanti untuk kelompok 1 itu dihandle oleh guru 1, nanti kelompok 2 itu dihandle oleh satu guru juga gitu. Jadi itu bisa untuk dilakukan di sekolah gitu. Nah, tapi untuk sekolah-sekolah lain yang mungkin satu kelasnya itu hanya satu guru ya Pak ya, dan itu dengan banyak siswa, itu memang sangat sulit gitu, sangat tidak bisa untuk dilakukan. Maka strateginya adalah kita buat hari Bapak Ibu. Jadi misalnya kita sudah tahu, yang penting kita sudah punya profil belajar siswa, berarti nanti besok hari visual gitu ya. Jadi misalnya kita buat pembelajaran yang visual dengan materi ini. Nah, besoknya ganti metode auditorial gitu ya. Kemudian besok ganti lagi kinestetik. Jadi semua siswa merasakan kegiatan sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya, walaupun itu tidak dalam waktu yang setiap hari misalnya seperti itu. Jadi itu bisa yang paling mungkin untuk dilakukan Bapak Ibu. Jadi setelah tahu siswa itu gaya belajarnya seperti apa, kita buat tadi betul kata Pak Marsudi. Jadi misalnya satu hari sama gitu ya, tapi kita coba meinikan yang visual dulu misalnya. Nanti
Nah, besoknya kegiatannya kita buat role play gitu ya, untuk yang kinestetik nih biar seneng gitu ya. Ya, tapi semuanya sama merasakan. Itu juga baik kok, Pak. Insya Allah hasilnya juga bisa optimal seperti itu. Yang penting siswa merasakan apa ya, terfasilitasi kebutuhan belajarnya, tidak melulu ceramah misalnya gitu ya, tidak melulu hanya baca buku, mengerjakan LKS gitu ya. Jadi siswa-siswa juga merasakan apa ya, pembelajaran yang berbeda, yang apa ya, yang bisa mengembangkan minat bakatnya tadi begitu. Oke, ngoten Pak. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Monggo mungkin ibu-ibu atau Terima yang kasih kepada Ibu Isa atas responnya, dan juga kepada Iya. Bapak Marsudi atas pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain jika ada yang ingin bertanya atau menyampaikan hal-hal penting lainnya dirasa masih kebingungan dan masih membutuhkan penjelasan tambahan dari materi kita, dipersilahkan. Mungkin kepada Bapak Belu, Ibu Emalia, dan juga beberapa peserta yang lain, Bapak Ahmad Subandi, Ibu Ami Mariami, Ibu Dewi, kemudian Ibu Ermawati, Bapak Harjono dari SMPN 1 Purwokerto, Bapak Mantang, Bapak Martinsi, Bapak Mr. TW, Ibu Rima, Ibu Siti Fatimah, Ibu Yunai, Ibu Yusniati, Bapak Maternus Besi, Ibu Tri Mulyani dari SMPN 1 Purwokerto. Silahkan Bapak dan Ibu, mood saya tidak bisa Ibu Emalia. Apakah sudah bisa Ibu untuk menaikkan suaranya? Oke. Oke, silahkan Ibu. Nah, sudah terdengar Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu guru hebat semua nih. Iya betul Bu. Ya, Semuanya salam hebat kenal juga. semua Pak. Saya dari Palembang nih. Masya Allah. Iya, saya mengajar di SMP Negeri 6 Talang Kelapa Palembang. Oh iya Bu. Ya, sedikit berbagi Bu ya. Ini sebetulnya saya ini baru juga sekolah, karena sekolah kita sekolah penggerak Bu ya. Jadi sebagai percontohan untuk sekolah-sekolah lain-lain. Jadi minggu kemarin kita ada rapat mengenai tentang komunitas belajar. Nah, di dalam komunitas belajar itu kami membahas tentang pembelajaran diferensiasi. Tuh, Bu ya. Nah, kalau saya lihat, kebetulan saya lihat ada akademi ini, jadi saya berminat ingin lebih jauh apa itu pembelajaran diferensiasi. Nah, yang saya lihat dari hasil paparan Ibu tadi, Bu, saya belum paham. Jadi proses pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, Bu? Bagaimana anak itu bisa memaknai materi atau memahami materi? Sedangkan diferensiasi itu sendiri berbeda-beda, beragam, dan perbedaan. Jadi maksud saya tuh bagaimana anak itu bisa memahami materi yang kita berikan. Apalagi kalau saya misalnya dalam pelajaran matematika, Ibu. Apakah itu diberikan acuan, ataukah diberikan pertanyaan, atau tantangan, Ibu? Mohon penjelasannya Ibu. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Emalia atas pertanyaan. Silakan Ibu Nisa bisa langsung respon pertanyaan dari Ibu Emalia barusan. Iya, terima kasih Bu Emalia. Ya, mohon maaf ya Bu jika mungkin selesai ini malah tadi ya betul kata Pak Masud dibikin bingung. Aduh, maaf ya. Semoga tidak ya. Ya, jadi memang yang saya sampaikan ini adalah strateginya tadi ya, 3 tadi ya Ibu ya, Bapak Ibu saya ulangi kembali. Yang pertama adalah ini karena bergerak-gerak terus nggak apa-apa saya matikan saja ya Bu. Videonya ya, kasihan ibu nanti sakit matanya. Ya, jadi
Yang pertama adalah kita melakukan pre-assessment tadi ya, tes diagnostik ya. Saya ulangi kembali. Jadi kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kita membuat pre-assessment atau tes diagnostik. Nah, tadi yang saya jelaskan adalah tes diagnostiknya berupa kognisi dan non kognisi. Ya, karena tadi mungkin SD ya Ibu ya, jadi mungkin kok sangat SD banget mungkin anak-anak sekali gitu ya. Nah kalau SMP betul Ibu Bu Emalia bisa lebih seri lagi, kognisinya mungkin lebih dalam lagi nanti pertanyaan-pertanyaan tentang materi gitu ya. Kemudian nanti non kognisinya juga tidak perlu banyak self regulation mungkin ya karena sudah bisa duduk tenang, berarti nanti dikurangi self monitoring aja sama self assessment aja misalnya seperti itu. Jadi itu langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah melakukan pre-assessment atau tes diagnostik tadi ya, gitu ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kita kan sudah punya bahan. Nah, punya bahan data anak, kondisi anak, profil siswa kita. Oh, sekian anak itu visual, misalnya sekian anak auditori, sekian anak kinestetik. Nah, berarti saya akhirnya guru merencanakan, ya kan? Baru kemudian guru merencanakan di modul ajarnya ya atau lesson plan atau RPP-nya apa kegiatan apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak ini bisa belajar dengan nyaman. Yang visual misalnya materi matematika apa Bu ya? Yang visual materi matematika saya akan siapkan videonya, gitu kan ya Bu ya. Yang auditori visual ya hampir sama ya, auditori visual juga sama nanti videonya. Oh nanti yang kinestetik mau saya buat benda-benda konkret, misalnya dari batu atau dari kertas ya Bu ya. Nah itu mereka akan lebih mudah kalau pakai benda-benda konkret. Misalnya seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi nanti misalnya 2 pertemuan di modul ajar, 1 pertemuan itu nanti semuanya melihat video, menganalisis, terus mengerjakan tugas gitu ya, atau mencocokkan gambar, misalnya seperti itu. Nah, baru nanti hari keduanya eh, kinestetik banget, misalnya pakai gerakan atau pakai tadi benda-benda konkret, nah seperti itu. Nah, itu kan sudah Ibu sudah mendiferensiasikan gaya belajar siswa, gitu ya, Bu ya. Nah, baru langkah ketiganya adalah assessment, ya kan Bu? Nah, asesmennya itu juga Ibu berikan kebebasan, gitu kan, kepada yang visual. Nanti kalian presentasi, tapi Ibu bebaskan, boleh memilih bentuknya. Ada yang ingin presentasi pakai poster, boleh. Ada yang ingin pakai gerakan, itu boleh. Ada yang ingin pakai lagu, boleh. Tapi tujuan belajarnya ini ya. Nah, semua harus bisa ini, misalnya pecahan atau apa itu sampaikan gitu ya. Tujuan matematika belajar kita ini semuanya sama ya, tapi kalian boleh presentasi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, Ibu dalam dalam apa proses seperti itu Ibu sudah melakukan pre-assessment, sudah melakukan diferensiasi gaya belajar ya Bu ya. Ya, dan bahkan Ibu sudah membuat asesmen yang berbeda untuk setiap gaya belajar. Nah, itu. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya, gimana Bu Emilia? Sudah Ya, sedikit jadi menjawab. anak itu boleh mengekspresikan hasil mereka tuh dengan cara yang Ya, berbeda-beda itu artinya Bu ya. betul sekali Bu. Bisa Dengan sesuai dengan tujuannya itu sama berarti ya. Jadi dari PP-nya itu betul. menghasilkan hasil yang dikehendaki. Berarti anak itu benar-benar Iya. aktif berarti di sini Bu ya. Betul, anak menjadi sangat aktif, betul. Jadi kita hanya memfasilitasi ya Bu ya. Oh ya, tadi mungkin saya sedikit terlewat konten ya Bu ya. Nah, untuk konten misalnya kok dilihat, ini kalau ke konten lagi ya Bu ya. Misalnya kok ternyata dari semua satu kelas hanya 5 anak yang bisa, sisanya tidak bisa. Nah, itu juga mempengaruhi kegiatan belajar ibu. Nanti ibu buat tahapan, ya kan? Oh, ternyata untuk anak yang tidak bisa ini ada materi khusus yang berbeda. Ya tahu Bu, seperti itu. Jadi eh, kalau misalnya tadi ibu sudah kegiatannya sudah macam-macam, gitu ya. Tapi memang kalau misalnya ibu menemukan tadi memang penting sekali per-assessment tadi Bu. Nah, per-assessmentnya kalau sudah menemukan, oh ternyata ada 5 anaknya betul-betul nggak bisa scaffolding ya. Scaffolding itu
kemampuan dasar ya Bu ya. Kalau matematika apa Bu misalnya scaffoldingnya kan ada ya. Kalau belum bisa ini dia nggak akan bisa ini, dia tidak akan paham ini kan seperti itu. Nah, kalau ada yang scaffoldingnya masih sangat lemah, nah ibu berarti kan harus fokus ke anak-anak tersebut. Nah, ada perlakuan khusus berarti anak ini dibimbingnya berbeda. Dengan teman-temannya yang sudah bisa dilepas, misalnya dengan nonton video, mengerjakan apa itu sudah bisa sendiri. Nah, tapi dong aku ini jadi kasihan ini. Nah, tapi kalau untuk anak yang si khusus ini gitu ya, nah, anak yang spesial ini ibu punya apa ya strategi yang lebih apa diferensiasi lagi. Jadi ibu misalnya apa membuat kelompok khusus gitu. Nah, hampir seperti privat ya Bu biasanya kalau anak-anak yang maaf di bawah ini di low seperti itu. Iya, Ya, gitu ya Bu ya. Kira-kira ada bayangan tidak Bu? ada sedikit. Itu membuat Nah, anak bingung tidak dengan jawaban yang berbeda-beda tadi, dengan perbedaan, dengan ragam oh, tadi. dengan ekspresi yang berbeda-beda Iya, ya Bu ya. Oh heeh. tidak Bu, anak-anak pasti senang malah ya kan. Benar ya. Asalkan saat dia proses pemahamannya, saat dia menonton video, terus saat dia mengerjakan itu kan sudah paham betul-betul. Nah kuncinya di situ Bu. Untuk mengekspresikan anak-anak itu pasti percaya diri kalau Dengan dia cara sudah dia paham. sendiri, Bu ya. Nah, iya asal dia sudah paham dulu gitu. Dengan dia akan senang dengan mengekspresikan dengan cara dia sendiri. Ya. Saya rasa dengan cara mereka sendiri-sendiri itu, kalau mengingat waktu tidak cukup itu, Bu. Apalagi kalau SMP kan 40 menit. Betul Lagi sekali. sekarang ya lagi suasana kabut asap ini 30 menit. Oh, Masya Itu Allah. sangat sedikit Di mungkin sana, waktu itu, Bu ya. oh ya, di Palembang ada kabut asap ya, Bu ya? Masih ada ya? Oh, Iya, Masya masih Allah. Bu. Ya, Ada sampai sekolahnya masuk pukul oh, 8.30 kalau kami. ya Allah, ya Bu. Ya, Semoga diberikan kemudahan dan kesabaran ya, Bu. Kami di sini hanya bisa mendoakan. Ya, untuk kondisi waktu mungkin tadi ya salah satu strateginya kita bisa membuat hari Bu supaya tidak terlalu capek juga Ibu ya. Jadi tadi iya, hari visual, hari kinestetik, hari auditori. Jadi misalnya oh hari iya. Senin saya ingin membahagiakan anak-anak visual. Saya bawa video, saya bawa gambar gitu ya Bu ya. Nah, besok hari auditorial, misalnya membawa lagu, ibu bawa apa, misalnya seperti itu. Jadi tidak terlalu menghabiskan banyak waktu. Karena kalau langsung semua kegiatan itu dilakukan memang tidak cukup waktunya, Bu. Gitu, ya. Semoga dimudahkan Ya, ya, Bu. ya, Nggih, ya Bu Ibu, terima Emalia. kasih atas pencerahannya. Ya, terima kasih Sami-sami. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain, ayo tanya, monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Emalia pertanyaannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, saya bacakan pertanyaan dari kolom komentar Oh dari iya. Ibu Yusniati. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah izin Bu, saya mengajar fisika di SMA. Pertanyaannya adalah bagaimana tahapan yang harus saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Silahkan Ibu Nisa, mungkin bisa direspon Iya. pertanyaan dari Ibu Yusniati. Ya, terima kasih Bu Yusniati ya. Mana Bu Yusniati? Wajahnya nggak kelihatan. Ya, baik. Oh, itu Ibu ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, Duh, ini saya harus nutup lagi ya Bu ya, maaf. Jadi, oh Masya Allah Ibu guru SMA ya Bu ya. Nah, ini tantangan ya. Anak SMA ini kan sudah apa ya ingin jati dirinya itu muncul gitu ya ingin wah aku tuh nggak mau diatur gitu ya betul nggak Bu biasanya seperti itu. Iya. Nah, bagaimana ya kita ingin juga anak-anak itu bisa kita fasilitasi diferensiasinya gitu ya Bu ya. Nah, tadi sama Bu strateginya. Jadi kita mulai dari pre-assessment dulu ya. Jadi sejauh mana diferensiasi yang kita lakukan adalah sedalam apa sih kita melakukan pre-assessment dan memiliki data-data tentang anak-anak kita. Gitu ya Bu ya. Jadi itu modal atau kunci penting saat kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi pre-assessment-nya untuk anak SMA seperti apa? Kalau kognisi mungkin sudah biasa ya Bu ya. Jadi Ibu buat pertanyaan di apa materi fisika itu misalnya tentang apa ya Bu? Misalnya cahaya atau apa ya Bu ya? Kalau SMA apa Bu bisa diberi contoh?
materinya fisika? Satu contoh apa Bu materinya misalnya? Ibu masih di mute, maaf. Suaranya nggak kedengeran. Oh, ditulis aja nggak apa-apa Bu. Di kolom. Ya, misal ya. Bisa ditulis di kolom komentar Ibu atau dengan Ya. mengalirkan Oh, suaranya. misal, oh ya, suhu dan kalor Suhu ya. dan kalor. Misalnya suhu dan kalor nih Bu ya. Nah, jadi anak-anak gimana ya berdiferensiasi dengan materi suhu dan kalor gitu ya. Kalau per assessmentnya kognisi kan mudah ya Bu ya. Misalnya kita tanya siapa yang sudah tahu apa arti suhu dan kalor gitu ya. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang rumus ini, misalnya kan mesti banyak yang bilang nggak tahu nggak tahu gitu ya kalau memang nggak tahu misalnya ya, seperti itu. Oh jadi kita tahu semua anak misalnya belum tahu semuanya misalnya. Nah itu kognisinya. Kalau non kognisi tadi saya contohkan ada eh, self assessment tadi ya Bu ya. Anak menilai diri sendiri. Nah kalau yang SMA ini tadi gaya belajar bisa ya masih bisa ya Bu ya relevan. Kekurangan dan kelebihan diri. Misalnya suhu dan kalor pasti ada skill ini ya Bu ya. Skill labnya ya. Anak-anak nanti ke lab ya. Mungkin untuk mengukur ya suhu dan kalor, membedakan dan sebagainya. Nah berarti ada skill non kognisi yang Ibu ajarkan apa? Misalnya kedisiplinan, ketelitian, ya kan Bu ya. Eh, Kemudian apa sih? Hmm, kecermatan dalam menghitung misalnya ya, kerjasama dan itu ibu ingin ibu tanamkan nilai-nilai universal kebaikan itu ingin ibu wujudkan pada diri anak-anak. Nah ibu nggak apa-apa buat ke assessment misalnya pernyataan kayak angket tadi ya yang saya contohkan misalnya saya sudah bisa bekerja sama di lab dengan baik, saya sudah selalu menaruh barang-barang di lab dengan rapi, misalnya seperti itu bahagia bu. Ibu yang lebih tahu ya bagaimana tingkah polanya anak-anak di SMA gitu ya, yang masih perlu catatan ibu tentu tahu gitu ya. Misalnya saya masih ngobrol gitu ya, tidak mendengarkan misalnya itu juga boleh Bu ditulis gitu. Jadi anak-anak tahu kelebihan dan kekurangan mereka di pembelajaran fisika itu apa gitu ya. Nah, dari situ ibu kan sudah mengetahui oh ini tuh kondisi anak-anak saya. Nah, tadi ibu mau buat LKPD-nya yang seperti apa? Oh, misalnya kalau tadi kalau yang apa visual tadi ibu ya sudah eh, ibu sudah menyiapkan tadi videonya gitu ya. Kalau yang kinestetik udah bisa langsung praktek, mereka akan lebih senang gitu ya Bu ya. Nah, kemudian yang auditori juga bisa ya. Misalnya pakai lagu juga pasti anak-anak lebih suka lagi gitu ya. Anak SMA apalagi ya pakai apa bikin lirik atau bikin apa musik dengan ngafalin rumus pakai lagu itu mereka senang sekali misalnya ya Bu ya. Itu bisa cara dengan seperti itu. Nah, untuk kognisinya mungkin Ibu bikin self monitoring dengan misalnya apa kayak diary ya, anak-anak remaja mungkin terbiasa gitu ya. Diary yang ingin nilai-nilai yang Ibu ingin tanamkan tadi misalnya kerjasama, menghormati orang lain, menghormati guru, menyayangi teman itu Ibu buat diarinya dan self monitoring. Nah, itu bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu eh, guru fisika tapi bisa menanamkan nilai-nilai tadi ya akhlakul karimah misalnya pada anak luar biasa seperti itu Bu ya. Nah, terus kemudian nanti asesmennya juga sama seperti yang saya sampaikan ke Bu Emalia. Asesmennya Ibu bisa memberikan kebebasan pada kelompok visual tadi ya, misalnya ingin bikin poster atau ingin kalau aku kalau SMA mungkin sudah bisa ya bikin PPT, bikin apa namanya vlog ya Bu ya. Nah, kita beri kebebasan bikin vlog boleh, kamu mau pilih mau bikin vlog atau bikin lirik lagu boleh gitu ya atau bikin drama juga boleh gitu ya. Jadi eh, anak-anak kita beri kebebasan sesuai gaya belajarnya gitu. Itu anak-anak SMA pasti senang sekali Bu belajarnya nanti ya. Kalau seperti itu kegiatannya tidak hanya mendengarkan gitu ya, harus mencatat. Wah, bosan. Mesti anak-anak biasanya terus kalau bosan terus ribut sendiri gitu ya Bu ya. Saya mengalami juga Bu gitu ya. Itu anak-anak kalau udah bosan nanti terus berulah gitu ya Bu ya. Nah, supaya tidak bosan, maka kita berikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Tadi bisa bergantian, misalnya mulai dari visual dulu
hari pertama kita nonton video gitu ya. Nanti hari keduanya kita eh, dengarkan musik. Nanti hari ketiganya kita buat kegiatan langsung praktek misalnya ya seperti itu. Dan tadi mungkin yang saya sampaikan ada personalisasi yang itu bisa apa yang personalisasi yang bisa ke kehidupan nyata siswa, Bu. Kalau sains itu kan dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari ya, Bu ya. Nah, itu juga bisa, Bu. Nah, suhu kalor itu kalau manfaat kita mau memahami ini apa untuk kehidupan gitu kan. Terus dikaitkan dengan agama juga bisa ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, dari mana suhu dan kalor itu berasal, untuk apa diciptakan, seperti itu kita bisa koneksikan juga, Bu. Jadi anak-anak itu tidak tidak hanya tahu tentang rumusnya gitu ya, tidak hanya tentang definisi suhu dan kalor, tapi dia tahu manfaatnya, dia tahu, dia jadi semakin bersyukur, ya kan Bu ya, itu harapan kita. Gitu. Mungkin itu Bu ya, semoga bermanfaat. Ya, monggo Mas Yayan, saya sudah. Oke, terima kasih kepada Ibu Ya, di atas responnya. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang saya banggakan, mungkin ada pertanyaan terakhir yang ingin disampaikan sebelum saya tutup oh eh, Pak Martin, kelas kita pada malam hari ini. Pak Pak Martinsi. Marvinsi, silahkan. Sebentar, Bapak Marvinsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yayan. Terima kasih banyak Ibu Nisa, materinya Iya, sudah Pak. luar biasa ya. Alhamdulillah. Eh, Bu Nisa, tadi saya mengikuti dari awal untuk ke materi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Nah, pada saat tes diagnostik yang pertama, itu tindak lanjutnya apa ya? Apa disampaikan gitu kepada siswa, kepada seluruh guru hasil dari tes diagnostik itu untuk menentukan nanti pada saatnya nanti untuk jadi bahan pembelajaran bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Iya. kalaulah misalnya gitu ya, Bu, mungkin kalau Ibu Nisa itu ngajarnya SD ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin bisa Ibu sampaikan tadi per hari ini berbeda, hari besok berbeda gitu ya. Bisa. Iya. Tapi kalau kami lah, kami seperti Ibu Yusniati, Ibu Emma itu kami ini guru mapel, Bu. Jadi kalau guru mapel tuh paling tidak mungkin pertemuannya seminggu sekali. Oh, iya, iya. Untuk setiap hari itu bisa, tapi dalam kelas yang berbeda gitu loh, Bu. Jadi Oh, ketika iya. kelas itu berbeda, maka pelaksanaan pembelajaran pun kita eh, terkadang masih monoton, tidak kontinu seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu kalau pembelajaran yang kami yang di SMA, SMK. Nah, sedangkan saya sendiri adalah guru SMK Negeri 8, Bu. Jadi Oh, eh, iya, Pak. pembelajaran kami itu sistemnya adalah artinya per mapel, per mata pelajaran gitu. Jadi kalau saya tidak salah ambil informasi yang Ibu sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi mungkin lebih ke orientasinya lebih ke asesmennya pada saat diferensiasinya berlaku gitu. Iya, Tapi Pak. ada juga tadi kalau tidak saya dengar mungkin pada saat pembelajarannya bisa misalnya dalam satu definisi itu kalau saya tidak salah dengar ya Bu ya, dalam mengungkapkan satu definisi mungkin bisa melalui audio, bisa melalui suara dan Iya, gerakan mungkin bisa seiring sejalan ya Bu ya, mungkin ya iya, seperti itu ya. Nah iya. itu kalau menurut saya itu sudah bisa saya tangkap dari pembicaraan Ibu, itu bisa apa namanya, bisa dikatakan sudah berdiferensiasi. Nah yang kami tanyakan
sebenarnya Bu, untuk membedakan yang berdiferensiasi khususnya karena gini, kalau anak-anak dalam satu lokal itu sulit membedakannya mereka yang beraudio, yang audio visual, kinestetik gitu ya. Walaupun secara tidak langsung mereka dapat dapat semua apa namanya proses pembelajaran yang kita sampaikan. Walaupun mungkin karena orientasi pembelajar mereka itu tadi berbeda-beda, tapi karena penyampaian kita satu arah, maka sifatnya agak sedikit terpaksa mungkin anak-anak untuk menerimanya, walaupun mereka masih bisa menerimanya, walaupun mungkin tidak secara maksimal gitu. Kalau saya perhatikan gitu loh Bu ya, kalau selama ini, karena selama ini saya mengajarnya gitu Bu, saya mengajarnya itu memaksakan diri untuk anak-anak menerima, walaupun dalam sistemnya mungkin ada yang berdiskusi, tapi dari sayanya sendiri, kalau dari saya sendiri, kalau saya lihat saya selama ini seperti itu. Tapi secara tidak langsung proses pembelajaran yang saya sampaikan itu ada masuk kepada berdiferensiasi secara tidak langsung, karena saya juga menggunakan media IT juga gitu untuk melihatkan gambar-gambar bagaimana anak-anak contohnya. Kan tidak semuanya harus artinya tidak semuanya itu harus dilakukan dengan auditori atau dengan misalnya audio visual saja atau kinesthetik saja, tidak seperti itu juga kan Bu ya. Iya, betul, betul Pak. Iya, iya, iya. Karena mungkin bisa diambil misalnya kalau audionya visualnya mungkin bisa diambil dari contohnya. Mungkin kalau kami itu misalnya gini Bu. Kalau misalnya apa ya? eh, Penumbuhan karakter misalnya gotong royong misalnya ya, apa pengertian gotong royong itu bisa dengan apa namanya itu dengan apa audio bisa, dengan kinestetik bisa. Nah, untuk contoh-contohnya mungkin bisa digunakan apa namanya dengan visualnya mungkin contoh-contoh gambar-gambar gitu ya, tentang bagaimana membuang sampah sembarangan, bagaimana cara bergotong royong baik gitu. Gimana menurut Ibu kira-kira yang sudah pernah saya lakukan dengan beberapa pertanyaan tadi, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Martiniti ya dari Palembang. Masya Allah luar biasa ya. Ini sebetulnya Bapak juga menyampaikan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Bahkan sudah menggunakan media IT, itu menurut saya sudah luar biasa sekali Pak gitu ya. Ini guru-guru hebat semua ya. Saya berikan aplaus untuk semuanya gitu ya. Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya adalah diagnostiknya itu seperti apa gitu ya, Bapak mungkin setelah anak-anak kita ketahui hasilnya gitu ya, oh ternyata yang sudah paham sudah 10 orang gitu ya, yang lainnya belum paham gitu ya. Kemudian juga kita tahu dari diagnostik itu, oh ternyata banyak anak-anak yang belum bisa bekerja sama gitu ya Pak ya. Ada yang karakternya belum baik, yang sering masih apa sikap belajarnya belum baik misalnya, kita sudah tahu. Nah itu hasilnya tindak lanjutnya seperti apa? Kalau untuk guru mapel itu memang itu adalah bahan yang bermanfaat untuk guru mapel sendiri Pak gitu ya. Karena ada juga sebetulnya sekolah yang itu saya pernah mendengar juga ya dari training kami itu, ada sekolah yang itu membuat pre-assessment itu untuk satu sekolah gitu bersama-sama di awal tahun pelajaran gitu. Jadi tidak setiap guru yang melakukan, tapi satu tahun di awal tahun pelajaran dibuat pertanyaan gitu ya, kemudian lengkap gitu ya, pre-assessmentnya mulai dari kesehatan siswa, kemudian gaya belajar sampai eh, dan lain sebagainya gitu ya, sikap dan lain sebagainya itu di awal tahun pelajaran. Jadi semua sudah ada datanya lengkap. Nah, data itu nanti diberikan ke semua guru gitu Pak. Itu ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin kalau ada juga sekolah yang tidak seperti itu gitu ya. Jadi sekolahnya tidak membuat pendataan seperti itu, akhirnya diserahkan kepada gurunya masing-masing. Itu juga ada ya Pak ya yang seperti itu. Nah, tindak lanjut yang kita lakukan adalah menjadikan hasil diagnostik itu sebagai bahan pengelompokan siswa. Itu yang pertama Pak. Ya, jadi kita buat pengelompokan siswa. Oh gitu ya. Jadi
sekian anak ini ya belum paham, itu dikelompokkan dulu. Oh, sekian anak ini sudah sangat paham, dikelompokkan dulu. Oh, sekian anak ini pemahamannya biasa-biasa. Kan ada gitu ya, Pak ya, ada yang low, high, dan middle gitu ya. Nah, untuk yang low berarti berarti Bapak harus menyiapkan strategi yang berbeda gitu. Jadi memang itu ideal sekali sih Pak ya. Memang kalau mapal itu ketemunya seminggu sekali gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tadi memastikan dalam satu semester itu minimal ada 3 gaya belajar yang kita lakukan Pak, gitu di kelas, ya. Jadi misalnya dalam satu semester kita pernah menyampaikan pembelajaran dengan video. Kemudian besoknya kita pernah mengajak anak-anak apa ya eh, outing, misalkan itu kinestetik ya, outing atau misalnya melakukan kegiatan yang fisik tentang pembelajaran kita, misalnya seperti itu. Itu minimal dalam satu semester kita sudah pernah melakukan itu, Pak, gitu ya. Nah, itu sudah cukup gitu untuk karena itu kita berarti sudah memfasilitasi kebutuhan siswa, gitu ya. Nah, kemudian asesmennya juga kita buat eh, apa tidak apa namanya tidak monoton gitu ya. Jadi misalnya nanti mungkin ini dari akademisi gitu ya, ada forum lain gitu ya. Ini bisa ya, mungkin sudah ada atau belum gitu. Jadi membahas bagaimana membuat asesmen pakai quizzes, mungkin ya Pak ya. Jadi bagaimana sih anak-anak itu supaya senang saat di ujian, oh gitu. Nanti kita pakai aplikasi quizzes, terus nanti anak-anak bisa buat apa namanya? Kita ajari cara buat poster apa labbook gitu ya Pak ya. Jadi tidak monoton tes itu harus dengan tes tulis gitu. Gitu. Jadi kita beri anak kebebasan gitu ya. Kalau mapel itu kita tidak bisa tidak memiliki waktu yang banyak ya dengan anak-anak, tapi itu akan bisa dilakukan eh, selama kita punya data yang valid ya Pak ya, data diagnostik yang valid tadi gitu. Kemudian kita buat pengelompokan dari data tersebut. Nah, dan kita merencanakan sesuatu dari data tersebut. Itu aja kuncinya, Pak. Ya kan? Ya, jadi Bapak sudah melakukan pre-assessment, kemudian Bapak sudah punya datanya. Nah, kemudian Bapak sudah mengelompokkan siswa berdasarkan data tersebut dan Bapak merencanakan pembelajaran yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak tersebut. Nah, itu sudah luar biasa sekali, Pak. Ya, menurut saya itu sudah sangat diferensiasi sekali, gitu ya. Dan itu rentangnya panjang, ya kan, Pak? 1 semester. Tidak satu kali pertemuan langsung itu tidak. Bapak buat aja rentangnya panjang. Maaf, ini saya aja Pak ya. Bapak buat aja rentangnya panjang 1 semester 6 bulan itu apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak yang kurang ini. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak yang super pinter ini? Kan beda ya Pak ya. Yang pinter sekali itu pasti dikasih tantangan lebih dong, ya kan Pak? Tantangannya berbeda, lebih lebih sulit dari mereka yang low gitu kan. Gitu. Jadi kemudian yang middle, yang tengah-tengah seperti apa nanti kegiatannya? Itu eh, 3 itu aja Pak kuncinya. Punya data diagnostik, kemudian Bapak kelompokkan dan buat rencana untuk anak-anak tersebut dalam rentang yang panjang, gitu. Agar tidak menjadi beban ya Pak ya, tidak menjadi sulit nanti Pak marginsinya. Misalnya, kok saya jadi sulit ya ini harus selesai tidak gitu kan, kita punya alur ATP itu ya Pak ya, alur pembelajaran ya. Nah, 1 semester itu nanti Bapak bisa kira-kira saya bisa melakukan ini kegiatannya pas kapan, misalnya seperti itu. Gitu, Pak ya. Kira-kira terjawab tidak Pak ini? Nah ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Martin sih atas Terima pertanyaannya. kasih Bapak Martinsi dan juga jawaban dari Ibu Nisa dan juga responnya tentu saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peserta yang saya banggakan, juga pemateri yang saya hormati, serta pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati.
Dengan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, jika ada yang masih ingin bertanya, namun ruang diskusi kita pada malam hari ini nampaknya saya cukupkan sampai dengan saat ini karena berbagai terkendala waktu dan juga tempat yang sudah sangat menipis Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karenanya izinkan saya membacakan beberapa hal penting yang bisa dibacakan dalam penerapan ataupun pembahasan di Kelatnas kita pada malam hari ini. Adapun temanya adalah praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memiliki instruksi pembelajaran responsif. Prinsipnya adalah menjadikan guru sebagai fasilitator untuk melibatkan siswa secara pribadi dalam kompetensi, karakter, dan pembelajaran. Pre-assessment dan pertanyaan lisan bisa dijadikan tahapan dalam menentukan nilai kepada siswa tersebut. Adapun beberapa jenisnya adalah self-assessment, self-determined, self-monitoring, dan self-regulation learning. Adapun asesmen berdiferensiasi dengan LKPD Gaya Belajar dan website Binomio, asesmen yang berpusat pada siswa-siswi sesuai dengan pembelajaran dan pengetahuan yang telah dimiliki dan memberikan tugas untuk mengembangkan pengetahuan. LKPD dengan memperhatikan gaya belajar siswa, guru melaksanakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi karena memfasilitasi kebutuhan belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Adapun beberapa jenis LKPD adalah LKPD kelompok visual, audio, dan kelompok kinestetik. Asesmen dengan website Binomio melalui pembelajaran digital diawali kegiatan mencari informasi pada web, kemudian siswa belajar pada domain model Utilism yang berisi sumber belajar dan instruksi yang terstruktur melalui sumber digital. Adapun asesmen berpusat kepada siswa dibagi menjadi dua, yaitu kolaboratif asesmen dan membuat rubrik asesmen sendiri. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, seluruh hadirin yang saya cintai, hal-hal berikut yang bisa saya bacakan terkait dengan poin-poin penting dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Izin Bapak dan Ibu sekalian bahwa malam hari ini merupakan malam pertama juga sekaligus malam terakhir dalam ruang Zoom diskusi kita terkait dengan tema ini. Namun Bapak dan Ibu bisa tetap melakukan diskusi selama beberapa hari ke depan dengan pemateri kita melalui grup WA yang sudah disediakan. Izinkan saya juga Bapak dan Ibu untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kegiatan kami di Akademisi Nusantara. Ya, ini kegiatan kami Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya di laman akademisinusantara.id. Selanjutnya mengetik di Kelatnas pada menu bar yang ada di atas, dan selanjutnya Bapak dan Ibu akan dibawa kepada pamflet kegiatan kita, di mana kegiatan kita selanjutnya di Diklatnas, yaitu Bapak dan Ibu, yaitu penggunaan aplikasi adaptif dalam kurikulum Merdeka yang akan kami laksanakan di bulan Oktober ini menjadi Diklatnas terakhir kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, serta pemateri yang saya banggakan, juga pimpinan EPK Akademisi Nusantara yang saya hormati. Sekian kegiatan Diklatnas kita pada malam hari ini. Atas segala macam kekurangan dan juga kendala, saya mewakili nama pribadi dan juga LPP Akademisi Nusantara memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan sertifikat kegiatan, materi, dan lain-lain, Bapak dan Ibu akan diinformasikan melalui grup WA yang sudah disediakan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.